Hasil kebun andalan warga lainnya adalah kol. Setiap pukul 6 pagi, para buruh tani berkumpul menunggu truk jemputan menuju kebun kol. Saya akan ikut bersama mereka. Ya, biasanya pada pukul 6 pagi seperti ini, ibu-ibu di Desa Mekarmukti itu akan memanen ya Bu, memanen kol, dan biasanya mereka dijemput juga dengan truk. Ayo Bu, kita langsung naik aja ya Bu. Menempuh perjalanan di atas truk yang melintasi jalanan yang rusak parah sangat menantang. Apalagi jarak yang akan kami tempuh cukup jauh, sekitar 5 km. Sehingga butuh 1 jam untuk sampai ke kebun kol. Guncangan truk yang sangat kuat membuat tubuh saya terasa pegal. Menaiki truk ini gak gampang, ada tantangannya tersendiri. Misalnya kayak jalanan yang bebatuan seperti ini, ditambah jalanan yang terus menanjak dan berkelok-kelok membuat kami tidak seimbang. Makanya kami harus berpegangan kepada truk, dan ini sakit sekali, makanya saya menggunakan sarung tangan. Di tengah perjalanan, saya melihat mobil yang berada di depan selip dan tidak bisa menanjak. Jadi tidak hanya truk kami saja yang mengalami tersendatnya ketika melakukan perjalanan, dan ternyata di jalan ini memang seringkali truk-truk yang melewati jalur ini tersendat. Dan saya dengan yang lainnya mendorong kendaraan dengan memberikan sekam di tanah yang dilintasi ban agar tidak licin. Dan karena di sini infrastruktur jalannya sangat jelek sekali, bahkan hancur, biasanya para pengemudi truk ataupun mobil bak seperti tadi, mereka mempersiapkan yang namanya sekam atau gabah agar ketika tersendat mereka langsung menaburinya di jalan supaya truk atau mobil bak tersebut bisa untuk jalan atau lancar. Setelah membantu mobil yang lain, saya kembali menaiki truk untuk melanjutkan perjalanan. Namun truk yang kami tumpangi juga mengalami slip dan tidak kuat menanjak. Lagi-lagi kami terpaksa harus turun untuk mendorong truk. Untuk mendorong truk juga kita perlu berhati-hati karena bisa saja bukannya truknya yang tergelincir, tapi kami yang tergelincir. Sesaat lega rasanya, truk yang kami tumpangi bisa terbebas, namun jalur tanjakan yang berlumpur masih panjang, membuat kami harus menarik kembali truk dengan tali tambang. Jadi kita harus berhati-hati kalau truk ini sudah mulai jalan, karena nanti kami bisa terkena pentalan batu atau tertabrak truknya sendiri. Akhirnya sudah melalui jalan yang sangat rusak, dan sekarang kami akan melanjutkan perjalanan menuju kebun kol. Jalan penghubung Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung ini merupakan jalan yang sangat berbahaya. Angkutan penumpang pernah jatuh ke jurang dan memakan korban jiwa. Agar peristiwa tidak terulang kembali, salah satu warga berinisiatif melebarkan jalan dengan uang pribadi. Alat berat pun didatangkan, namun karena keterbatasan dana, hanya sebagian kecil saja yang dilebarkan. Begitu turun dari truk, sudah terlihat kebun kol yang siap panen. Akhirnya, kami sampai juga di kebun kol milik Pak Wawan seluas 4.000 meter. Dan kami pun langsung memetik kol. Salah satu tempat inilah Bulis dan pekerja lain menggantungkan hidup buat keluarganya. Manen kol kayak gini, Ibu kerja seharian dibayar berapa? Bayar 40.000 Iya, seharian. sehari. 40.000 kan sehari Ibu nggak mencukupi kebutuhan. Nah, terus Ibu diam aja nih di rumah. Diam aja di Terus rumah. makannya makan apa, Bu? Kalau kayak gitu kan nggak dapat uang. Mau digimanain lagi kan kalau nggak ada yang nyuruh panen engkol.
Ya ibu mau ngepanen apa, yang nggak ada yang panen apa-apa. Ibu mau diam aja di rumah. Hanya mengandalkan pendapatan saat panen tiba membuat pendapatan Bulis juga tak menentu. Kol yang ditanam di sini tumbuh subur dan berukuran besar. Kol bisa dipanen setelah 75 hari dari awal tanam. Setiap petani harus siap menghadapi gagal panen, terutama di musim hujan seperti ini. Harga obat dan pupuk tanaman membuat para petani menjerit. Panen kali ini hanya menghasilkan 2 ton saja. Padahal biasanya kebun ini bisa menghasilkan hingga 6 ton kol. Ditambah lesunya permintaan pasar, harga kol hanya berkisar 600 sampai 700 rupiah saja. Padahal seharusnya bisa mencapai 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilonya. Ini panen berapa kali setahun? Udah 2 kali. Oh setahun? Oh setahun paling 3 kali. Jadi keluhan petani ini karena faktornya harga. Harga, apalagi sekarang kan faktor jalan gitu, faktor ya bermacam-macam lah. Kol yang sudah terkumpul lalu dimasukkan ke dalam karung yang sudah disediakan. Pekerja wanita diupah sebanyak Rp40.000 dan untuk pekerja laki-laki sebanyak Rp50.000. Namun upah tersebut bukan hanya memetik saja. Pekerja wanita juga harus mencabut batang-batang kol dan pekerja laki-laki harus menggotong kol ke tempat titik truk berhenti. Selanjutnya, kol ditimbang untuk memastikan berapa besar hasil panen yang didapat sebelum dikirim ke pasar. Faktor jalan yang masih rusak dan jarak ke kota Cianjur membuat petani lebih memilih menjual ke arah Bandung. Memiliki luas kurang lebih 150 hektar, Dusun Cibarengkok merupakan salah satu dusun yang berada di wilayah Desa Sukamanah yang berpenduduk sekitar 360 jiwa. Cabai menjadi salah satu penghasilan utama mereka. Jadi kita harus berhati-hati kalau jalan menuju ke kebun cabai dikarenakan ini tanahnya licin sekali, apalagi nih sehabis hujan. Melewati jalan setapak dengan turunan yang cukup tajam, apalagi sedikit berlumut, membuat kami harus melangkah dengan teguh. Menempuh perjalanan kurang lebih 2 km membuat perjalanan terasa melelahkan. Namun bagi para ibu di sini tak membuat patah semangat agar bisa mendapatkan pekerjaan. Akhirnya kami sampai juga di kebun cabai dan ini sudah sekitar 5 bulan, artinya sudah bisa dipanen. Jadi saya bersama ibu-ibu akan langsung memetik cabai yang ada di kebun ini. Hamparan cabai seluas 1/4 hektar ini berjenis cabai merah keriting. Saat panen raya bisa menghasilkan 300 kg. Sayangnya, saat hujan mulai turun, tanaman ini banyak diserang hama. Sementara harga obat dan pupuk tanaman tak terjangkau petani. Sehingga hasil panen pun menurun, hanya 150 kg saja yang didapat. Ini adalah tanaman cabai yang rusak yang diakibatkan oleh serangan hama patek. Dan hama patek ini menyerang bukan hanya cabai yang sudah matang, tetapi dari tanaman cabai yang masih muda. Dan ini amat merugikan banyak pihak, bukan hanya buruh, tetapi juga para petani. Harga cabai yang tak stabil dan serangan hama patek membuat petani sering mengalami kerugian. Salah satunya Pak Abdul, sudah 5 tahun menjadi petani cabai. Coba bermacam-macam obat gitu. Cuma sampai sekarang masalahnya ya hama patek itu yang saya belum bisa nyembuhin gitu, masalah hama patek. Ya harapan saya nggak muluk-muluk. Saya sebagai petani nggak mau harga cabai mahal. Apa yang penting standar aja, standar. Cuma kan yang keluhan petani itu kenapa petani pingin mahal, karena daya beli obat sama yang lain-lain mahal. Jadi ini penting sekali khususnya untuk memajukan
Desa Sukamana itu salah satunya dengan memperbaiki jalan yang rusak, karena kemungkinan besar dengan akses jalan yang mudah dan dapat diperbaiki, petani akan mudah juga untuk keluar masuk desa dalam memperjualbelikan hasil panen mereka. Apalagi harga cabai sekarang sudah turun sebesar 13.000 dan ini juga bisa naik juga ya Pak ya kalau misalnya jalannya juga sudah diperbaiki. Iya, selain akses yang rumit, faktor ketersediaan obat-obatan membuat para petani resah. Mereka hanya berharap solusi dari pemerintah melakukan penelitian agar obat hama patek tersedia di pasaran. Saya sama bapaknya akan menuju ke pengepul terdekat dengan jarak kurang lebih 3-4 km. Ayo Pak. Akses jalan utama yang jauh dan sulit, sekitar 15 km, membuat warga memilih jalan alternatif untuk keluar masuk dusun mereka. Dan jalan ini salah satu penghubung Desa Sukamana dengan Desa Sukamulya. Biasanya Kang Abang ini membawa kurang lebih 100 kg atau 1 kintal di setiap motornya. Tak heran, ongkos ojek dipatok per kilogram beban, sekitar Rp1.000 per 1 kilo. Sekali bawa, ojek motor bisa membawa beban 100 kg. Artinya 100.000 yang harus dikeluarkan petani. Harga ini pun seringkali tak bisa menutup kebutuhan reparasi motor yang sering rusak. Namun pekerjaan ini tetap mereka jalankan demi penghasilan tak seberapa dan niat baik membantu warga lainnya mengantarkan hasil bumi ke pengepul. Di tengah perjalanan kami harus melewati jembatan yang hanya beralaskan kayu saja, dan jembatan ini merupakan batas antara Desa Sukamulya dengan Desa Sukamana. Pun menempuh waktu kurang lebih 30 menit, namun perjalanan ini terasa lama dan membuat badan saya terasa sakit. Karena sepanjang perjalanan menahan keseimbangan badan agar laju motor tetap stabil. Akhirnya kami sampai juga di pengepul dan sekarang mau langsung ditimbang ya Pak ya. Ini kita turunin dulu. Harga cabai merah keriting di pengepul lokal dipatok Rp13.000 per kilonya. Harga yang tidak stabil membuat petani sering mengalami kerugian. Namun mereka hanya bisa pasrah menerima harga yang ditetapkan pengepul. Mereka hanya bisa berharap pemerintah terus mengontrol harga cabai di pasaran agar para petani bisa hidup layak. Kondisi keuangan yang sulit, Iis selalu mencari cara agar keluarganya tetap bisa makan. Bekerja sebagai buruh, terkadang pulang membawa cabai pemberian pemilik kebun cabai dan mengolahnya untuk pemenuhan lauk untuk keluarganya. Saya sama Bu Iis mau memasak kangkung, namun karena keterbatasan ekonomi, kami hanya menggunakan 2 bahan saja, yakni cabai dan juga kangkung. Dan saking ironinya, cabai yang kita gunakan ini adalah cabai sisaan dari hasil panen tadi. Inilah yang dialami Iis dan keluarga. Memasak dengan lauk seadanya untuk bertahan hidup. Pun kebutuhan nutrisi yang seimbang sering tak terpenuhi. Ini sudah dipersiapkan untuk kami mulai memasak dan ini udah dikasih minyak juga. Ini udah bisa dimasukin ya Bu ya? Kemudian semua bahan dan bumbu dimasukkan ke dalam wajan. Tumis sampai baunya harum. Tak butuh waktu yang lama, akhirnya sayur kangkung siap untuk dihidangkan. Sayur kangkung ini mungkin sekilas terlihat seperti sayur kangkung pada umumnya. Namun yang digunakan bumbunya hanyalah cabai saja. Sebenarnya kita ketahui bumbu dasar pelengkap makanan itu yakni adanya bawang-bawangan. Namun karena Ibu tidak mampu dan cabainya ini juga serta kangkungnya itu dari hasil alam yang ada di sekitaran rumah Ibu dan juga dari hasil panen, Ibu jadikan sebagai bahan utama untuk makanan sehari-hari. Rasanya juga cukup enak dan juga lezat, apalagi dinikmati oleh Ibu dan juga Bapak dikarenakan juga mereka tidak sanggup untuk
membeli bahan-bahan lainnya, baik protein ataupun makanan-makanan seperti ikan-ikanan dikarenakan harganya yang cukup mahal. Ya, kami berharap ke pemerintah minta perhatiannya, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, apalagi pusat. Soalnya apa, kalau menggunakan dana desa, sementara Desa Sukamana hanya dapat 828 jutaan. Nggak cukup untuk membangun infrastruktur jalan. Lagi dana desa dibagi untuk beberapa bagian. Untuk kesehatan, walaupun di Desa Sukamana sudah ada bidan desa, bidan pembantu, terus mantri desa, mungkin karena lokasinya luas belum bisa terjangkau. Apalagi untuk yang sakit melahirkan, yang sakit urgensi, makanya tidak bisa menggunakan fasilitas desa, karena fasilitas nggak ada gitu kan, disesuaikan dengan infrastruktur, jalan yang rusak segala macam. Di bawahnya mungkin ditandu sementara, sudah banyak gitu kan, terjadilah hal-hal yang seperti itu. Di segala bidang kami berharap responnya gitu kan, responnya ke Desa Sukamana, perhatiannya seperti ke Desa Sukamana bisa lebih lah, bisa lebih. Karena apa, sikon seperti Desa Sukamana seperti ini, beginilah kami berharap suatu saat, biarpun misalnya kami tidak kami menjadi kepala desa, siapapun Desa Sukamana kedepannya yang jadi kepala desa, berharap siapapun orang yang di atas bisa memperhatikan Desa Sukamana ke yang lebih baik lagi. Puluhan tahun sudah warga Desa Sukamana menanti infrastruktur jalan yang baik dan pelayanan kesehatan yang layak. Entah kapan mereka dapat hidup sejahtera di tanah mereka yang kaya.